just like a pill. Selamat sore, kami mahasiswa semester 7 sedang melakukan wawancara di lahan kering pertanian Undana. Sebelum kami melakukan wawancara, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Stefanus Hamu. Nama saya Filiani Zeramu. Nama saya Frumensius Bertus Maju. Saya Veronica Mulian. Nama saya Mare Ulfani Sudirman. Selamat sore. Ini kami dari Fakultas Pertanian ada tugas untuk mewawancarai penggunaan pestisida. Kami mahasiswa semester 7. Sebelum kami bertanya-tanya, kami ini pengen tahu kakak punya nama. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Yusua Tanggela. Saya kebetulan mengelola di sebagian lahan di Latar Undana sebagai tenaga laboral. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini kakak tamatan apa SMP Oh, SMA iya, atau Baik, terima kasih. Beta tamat alumni Faperta Undana tahun 2014, maaf, 2014. Angkatan 2009, lulusnya 2014. Ini kakak kami mau tanya, di sini ini komoditas unggulan ini apa? Kalau komoditas unggulan itu apa ya? Kita kalau di sini ya, yang saya budidaya itu komoditas unggulan itu hortikultura. Ada beberapa jenis. Kayak misalnya melon, itu salah satu unggulan yang saya budidaya. Terus ada cabai, pepaya, dan kalau untuk tanaman tahunan sekarang ini ada kurma. Dan masih ada beberapa jenis tanaman lain, sayuran, tapi itu tidak menjadi unggulan. Nah, unggulan itu ada kurang lebih 3-4 jenis tadi itu. Apakah dalam ini membudidayakan tanaman hortikultura itu kakak pakai ini pestisida? Tentu pakai kan ya, tidak, maksudnya kan semua ini fungisida, untuk insektisida pakai, pupuk untuk pertumbuhan perkembangan pakai, hama dan penyakit pakai semua. Ini kira-kira pestisida yang sering kakak gunakan itu apa? Apakah Pestisida yang sering digunakan, yang paling sering itu ini Alika. Itu sering, setiap kali musim tanam pasti ada pakai Alika, tapi dengan kombinasi juga dengan ada fungisida ditan, jadi ada kombinasi begitu. Antrakol itu juga ditan, jadi ada kombinasi. Kan kita tidak monoton satu jenis saja, jadi ada pergantian pestisida dengan dosis tertentu kan begitu. Untuk sebelum diaplikasikan pestisidanya simpan di tempat yang bagaimana? Apa di tempat terbuka atau Nah, kalau penyimpanan ada, kan sini ada ruang khusus penyimpanan toh, jadi itu simpan pestisida kan pasti tutup. Kalau tidak tutup ya pasti ini toh penguapan, dia punya kandungan di dalam pestisida tersebut pasti hilang. Kan kita butuh ini adalah kandungan di dalamnya toh, gitu. Jadi disimpan pasti. setelah aplikasi misalnya botol atau plastik, nah pestisidanya itu dibuang atau dibakar atau disimpan? Kalau yang sering itu tidak bakar, paling yang kumpulkan begitu di tempat tertentu. Jadi tidak biasa bakar. Kalau apalagi plastik kan, kita belajar ilmu lingkungan kan pasti merusak, apalagi bekas bahan kimia kan mempengaruhi lingkungan. Jadi tidak biasa bakar di sini. Biasanya dikumpulkan saja. Begitu. apakah ini dalam tempat penyimpanan ini kakak? Ini semua jenis pestisida itu disimpan dalam satu tempat atau ini dipisahkan? Kalau di sini satu tempat hanya tidak gabung dalam satu kayak misalnya satu kantong semua itu ada pisah sendiri sih, hanya dalam satu tempat, satu ruangan begitu. Pisahnya menggunakan apa plastik? Kantong plastik.
pestisida. Pestisida ini kan tergantung juga tuh, lihat kalau misalnya angin, kita biasa kalau pagi lihat kondisi angin biasanya sore, tapi kalau pagi beta sudah lebih dari jam 8 di bawah dari itu kebanyakan tuh jam 6 kalau misalnya lagi cuaca cerah jam 6. Jadi pada saat dia punya apa namanya stomatanya terbuka, ketika kita semprot langsung pangkat ini yang kita semprot kali itu kandungan. Kayak misalnya dari apa namanya kita mau semprot tujuannya untuk fase generatif, untuk pertumbuhan daun dan lain sebagainya, seperti itu kan ke depan. Nah kalau sore itu juga sering juga sore, tergantung itu angin. Kalau pagi angin ya pagi sore. Terus ini punya kayu banyak apa misalnya Oh iya, jadwal. Ada jadwal. Jadi biasanya kalau misalnya contoh baru tanam 2 minggu, setelah tanam itu pasti kita harus semprot. Kan dia mulai fase pertumbuhan toh, fase apa namanya vegetatif toh. Jadi harus ikuti. Apalagi lahan yang di sini yang kita kelola ini kan sudah dari 2015. Otomatis kandungannya kan setiap hari tuh. Nah ini kan tanah-tanah apa? Ya, induksi dari luar. Jadi pasti unsur haranya berkurang. Jadi pupuk pun 2 minggu setelah tanam, misalnya NPK aplikasinya 2 minggu setelah tanam. Jadi mulai akar sudah menyelesaikan diri dengan tanah, dia sudah cari makan sudah. Jadi jadwal ya sampai apa fase generatif di ada jadwal. Apakah sebelum kayu harus mengaplikasikan pestisida, apakah kayu harus makan dahulu atau sesudah mengaplikasikan pestisida? Kalau pengalaman ini mau makan, mau lapar, haus tetap. Intinya semprot. Jadi tidak ada pikir bilang makan atau semprot. Intinya datang pagi lihat, itu tergantung dari ini cuaca saja. Jadi tidak melihat dari makanan. Apakah ada efek setelah Sering efeknya itu kalau dia punya ini apa namanya ada obat pestisida, fungisida atau ini itu keras, istilahnya apa tuh? Kalau dalam kemasan itu di kemasan itu ada tulis misalnya 500 SL itu dia punya kandungan tuh, nah itu kan tinggi, atau misalnya 700 SL dalam kemasan tuh, saya lupa deh singkatan SL tapi dia lebih tinggi kandungan bahan aktif mas, bahan aktif itu di atas 500 apalagi sampai 700 SL itu tinggi, makanya kayak misalnya antrakol itu tinggi, dia keras sekali di bawah, itu dia punya bahan aktif di dalamnya itu tinggi sekali. Jadi ketika habis semprot itu tercium tuh potong apa kadang-kadang setengah mati. Jadi apa tidak selalu pakai masker juga, kecuali beta pakai obat yang mana. Kalau keras kayak antrakol beta pasti pakai masker karena dia tinggi sekali. Dipengaruhi di pernapasan saya, ketika potong hidup kayak agak setengah mati. Pelindung diri pakai masker, tapi itu tidak semua. Memang kalau dari segi kesehatan harus makanya itu sudah namanya kerja di lapangan dan melakukan. Ya. Ya. Sudah benar kan. Apakah ada campuran pestisida? Misalnya campur pestisida Oh iya, sunlight. Biasa di sini hampir setiap kali penyemprotan itu 65% itu mix. Selebihnya itu yang misalnya pakai satu saja, tapi kebanyakan itu mix supaya dia tidak capek kan. Kayak misalnya fungisida, antrakol kita gabung dengan ini apa namanya coba ini
kontrakol gabung dengan POC gabung dengan ini Ditan, gabung lagi tambah dengan ini. Tapi tidak semua jenis obat itu bisa digabung, bisa dimix. Ada aturan tertentu. Ada yang bisa dimix, ada yang tidak bisa dimix karena nanti dia pengaruh kepada pertumbuhan perkembangan itu. Karena ada yang obat obat tertentu pakai setelah 2 hari boleh pakai ini. Tapi ada yang bisa dimix, bisa tidak mix. Apakah ada persiapan untuk melakukan Alat atau apa? Oh ada, biasanya tuh campur di ember supaya dia tercampur toh. Kalau langsung di dalam kadang-kadang dia masih dia punya ada enma mengendap di bawah. Jadi campur dulu di ember dengan takaran misalnya 15 liter ya. apakah alat semprotan digunakan apa sebelum di Oh, sering selalu pasti. Setelah dan sebelum dan sesudah cuci. ini air sisanya sisa dibuang Palingan di tanah kalau sampai langsung di tanah